namanya ya kok. Ini namanya. Dias Firdaus. Iya. Ini fotonya miring loh. Coba jangan diulangi lagi, diganti profilnya. Pakai ini aja nggak apa-apa. Bisa login pakai username juga. Fotonya miring merasa. Handel. Kita daftar. Bentar lagi nge-print itu dulu ya, ditunggu. Oh iya. Sertifikat. Siapa? Sertifikat. Oh, tetap miring. Gimana? Tetap miring. Ada udah ini. Oh, udah. Oke.
gantian. Oke. Kamu. Ada yang ngirim-ngirim Mbak? Yang ngirim-ngirim pertanyaan. Oh, dia. Oh, ini pertanyaan. Nah, gitu. Tidak. Dereng tak kita. Perintah apa? Yang kita baca ngomong ya, seorang. Kan ini buat apa ngeprint? Input. Buat yang ada buat coba. Ada hasilnya kan di kanan deh. Hasilnya ibu gedenya lah ya. Kan tadi input. Ya entar bisa. Mulai kalau singan mulai tak malah ya. Iya. Bukan datangnya buat. Jalan apa ya? Kalau tak ngeprint di sini, print apa? Beli ini orang tunggal. Memang hilang. Lanjut ke skenario listrik. Nah, tuh. Ngeprintnya semua dah. Apa harus balik?
nyaman gitu ya. Mandi di rumah ya. Kalau pagi di
Udah belum? Udah, coba lihat. Oke. Ini disimpan dulu karena ini di screenshot dulu semua ya. Kali ini sih. Simpan di mana? Nanti kalau sudah disimpan filenya PDF-nya dikirim ke Mbak yang tadi. bikin coba cek dulu itu untuk langsung itu file dokumen ketika bulan Udah? Coba namanya sudah terkirim oleh belum? Ya, sekarang apanya ditaruh ngadep ke depan semua. Dan tadi sudah mengisi kuesioner. Nah, dari kuesioner tadi itu bisa dipahami. Pertama, dari masnya dulu ya. iya Dari masnya itu memiliki area kekuatan. Yang pertama, visinya intinya kayak udah siap nikah gitu kan. Ini bisa baca sendiri nanti setelah pulang.
Iya. memiliki visi yang jelas tentang pernikahan. Terus kemudian ada area yang perlu perhatian nih dari Mas, yaitu perlu mempersiapkan mental sebagai tim untuk menghadapi tantangan. Iya. Jadi, harus siapkan mental dulu. Nah itu karena apa? Karena dari sistem mungkin menilai dari jawaban jenengan itu ada hal-hal lain yang sehingga jawabannya itu untuk yang diperhatikan adalah mempersiapkan mental untuk menghadapi tantangan. Nah untuk mbaknya calon istri sama memiliki visi yang jelas tentang pernikahan. Kemudian ada area yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak ada area perhatian khusus nih ya, yang terdeteksi, terus jaga komunikasi. Jadi untuk mbaknya ini terkesan kayak ini siap nemen kayak pas mau siap nemen. Oke, dengarkan ada ke depan ada rekomendasi studi kasus modul untuk pasangan yaitu komunikasi. Oke. Dengarkan ya mbak ya, mas ya. Dengarkan. Reza dan Gita sama-sama bekerja. Reza dan Gita sama-sama bekerja. Penghasilan Reza digunakan untuk membayar cicilan rumah, tagihan bulanan, dan belanja pokok. Sementara penghasilan Gita ia simpan di rekening pribadinya untuk pegangan dan sesekali ia gunakan untuk membeli kebutuhannya atau membantu orang tuanya tanpa berdiskusi dulu dengan Reza. Masuk sama sini ya. Kemudian Reza merasa semua tanggung jawab finansial ada di pundaknya, padahal Gita juga berpenghasilan. Ia merasa tidak adil tapi ragu untuk membahasnya karena takut dianggap hitung-hitungan dengan istri. Gita di sisi lain merasa penghasilannya adalah haknya karena semua kebutuhan pokok sudah dicukupi Reza. Ia berpikir, ini kan hasil kerja kerasku, wajar dong aku pakai untuk diriku sendiri atau keluargaku. Nah, itu Gita. Pertanyaannya untuk masnya dulu, apakah pembagian peran keuangan seperti di atas sudah ideal? Di mana letak potensi masalah? Jenengan jawab seakan-akan jadi Reza, jenengan jawab seakan-akan jadi Gita. Dan jenengan menghadapnya ke istri. Ini yang tanya istri misalnya. Jadi ini salah siapa sih? Nah, coba jenengan jawab. Kalau kata saya sih ideal aja lah, nggak ada yang salah, tapi mungkin lebih diperbaiki lagi pada saat dia kan punya gajian terus ngasih ke orang tua ya, walaupun berapa kecilnya walaupun besarnya tetaplah ke suami, jadi musyawarah Diskusi. iya. Jadi misalkan ini mau ngasih orang tua, tapi kan kalau kita udah menikah kan ada dua orang tua jadinya, jadi pokoknya komunikasi lah. Misalkan di sana segini, sini segini gitu di orang tua. Jadi ada diskusinya dulu. Iya, tapi kalau masalah kebutuhan itu memang udah kewajiban seorang laki-laki. Entah mau nyicil rumah, entah mau buat kebutuhan itu kan tanggung jawab suami. Tapi kalau misalnya ngasih ke orang tua ya tetaplah orang kita suami istri walaupun uang dia tapi tetap Harus diskusi. ya, jadi Walaupun yang kerja juga si istrinya ya. Dia jawabannya bojone yang ya, sama bojone. Itu kayak kue, jadi nggak pernah musyawarah di sini. Oke, gantian sekarang pertanyaan kedua dari mbaknya sebagai calon istri atau diri di sini adalah kita. Menurut Anda bagaimana konsep nafkah dari suami dan harta istri seharusnya dikelola dalam pernikahan modern yang keduanya berpenghasilan? Gampangan ngomong, menurut jenengan konsep nafkah dengan gajinya jenengan ki pimen sih ngelolane, jenengan duwe gaji, jenengan bojo juga wajib nafkah. Konsepnya keprimen? Selagi dari suami memang gajinya masih ada, maksudnya
apa namanya, selagi suami masih ada cukup untuk kebutuhan sehari-hari, paling gaji istri bisa ditabung. Tapi kalau misalnya dalam 1 bulan gaji suami emang kurang, bisa pakai gaji istri. Gaji istri. Saling. Berarti bukan uangku, uangmu, uangku. Enggak. Kenapa enggak? Karena yang namanya rumah tangga kan udah jadi satu, sebareng-bareng gitu lah. Ya. Jadi sama-sama ya. Uangku ya uangku, uangmu ya uang kita kayak gitu. Oke. Pertanyaan yang ketiga, sekarang gantian sama-sama menjawab dua-duanya. Bagaimana cara terbaik bagi Reza untuk memulai diskusi tentang masalah ini tanpa menyinggung perasaan kita? Nah, satu-satu dulu dari masnya. Menyinggung rasa kita. Yes. Cara terbaik Reza untuk memulai diskusi. Kan tadi kan katanya diskusi dulu orang mau ngasih. Nah, diskusinya itu seperti apa? Biar diskusinya juga nggak menyinggung perasaan yang buat kita. Atau dalam hal ini calon istri ini juga. Ya, diskusinya ya di saat pas saya lagi apa namanya senggang, memang nggak punya pikiran. Ini juga mungkin sama pas lagi libur lah atau lagi di rumah lah, lagi shiftnya pas di rumah bagaimana bareng ya ngobrol masalah, tanyai Kalimatnya seperti apa contohnya? ya. Kalau misalkan ini kan kita udah nikah, ini memang kamu juga punya gaji ya kan, tapi kalau misalkan mau ngasih ke orang tua ya lebih baik ya sewajarnya secukupnya lah ya kan. Tapi ya gitu kan, kita kan udah punya orang tua juga. Kalau misalkan gaji saya sendiri cukup sudah buat rumah, buat mobil atau motor kita, kan masih tetap ada lebihnya. Kalau bisa ya lebihnya itu ya itu yang buat orang tua, jangan kamu uang kamu ditabung. Tapi kalau misalkan mau ngasih orang tua ya tetap harus seimbang biar tidak ada rasa, atau misalnya orang tua kan kadang mulai gosip cepet loh, mau kena ini kan apa orang tua ini kayak tadi terus ini tawaran itu harus seimbang. Sama di sana ya seumpama sana 200 per bulan, sini juga 200 orang per sana. Itu ya. Nah, kalau dari mbaknya nih, cara terbaik untuk memulai diskusi gantian. Sama-sama lagi sama-sama lagi nggak kerja, sama-sama lagi libur, terus udah bicarakan masalah tersebut. Berarti nunggu waktu libur ya? Libur sama pikiran lagi nggak stres. Pikiran lagi nggak Barangkali. stres. Jadi dengan bahasa yang halus ya, dipeluk murah. Mas mana mas kalau ngomong? Dipeluk murah apa aja sih? Ya intinya langsung lah ya, Langsung. daripada lewat Halus, telepon. Oke, kemudian pertanyaan yang keempat, kesepakatan apa yang bisa mereka buat agar pengelolaan keuangan terasa adil dan transparan bagi keduanya? Kesepakatan apa yang bisa mereka buat agar pengelolaan keuangan terasa adil dan transparan? Kayaknya apa? Kayaknya ya tetap sama aja, maksudnya uangnya saya lebihnya itu karena kebutuhan udah ya kan, buat makan sehari-hari lah kan. Cuma makan, kalau saya kan perantau kan, mungkin dia sendiri di rumah ya paling cukup lah sendiri ya, berapa lah ya kan, buat makan sendiri, terus buat kayak bayar kebutuhan, entah listrik, entah rumah, entah motor atau mobil ya kan. Berarti kan ada lebihnya otomatis yang punya saya sendiri. Jadi aja kan juga punya gaji, jadi ya mending disatuin. Jadi misalkan tabung buat ke depan, tak itu untuk buat masa depan anak, tak buat kita suatu saat atau ada kejadian dari orang tua kita masing-masing, atau gimana kita bisa membantu. Jadi kan ada tanggapan dan mas suaminya calon mas suaminya ngomong kayak gitu, ada tanggapan menambahin? Sama aja. Sama. Berarti itu sepakat ya. Nah, jadi akar masalahnya itu tidak adanya keterbukaan dan kesepakatan bersama.
tentang pengelolaan keuangan dan pemahaman yang berbeda tentang hak serta kewajiban. Wong tuane nyong kan apa nih ya ada izin misalnya. Itu tidak boleh. Kalau dari rumah tangga itu harus ada sifat terbuka, kesepakatan. Mas atau saya yang mana ya? Itu harus terbuka. Oh di bojok dengan balik sing perantauan dalam ting transferannya ketemu mana itu kan walaupun misalnya jarak jauh ya, solusinya ya itu tadi ada transparansi, sering musyawarah, Saling terbuka lah ya. saling terbuka, jangan sampai meneng-menengan apapun karena jenengan sudah menjadi tim. Iya, harus menjadi siji lah ya. Dari sisi satu ibarat kata satu keluarga harus tahu semuanya seperti itu. Kamu ada yang mau minjem saudara apa ya? Nah Saling itu harus terbuka. Oke, kemudian ada lagi jenengan tadi sudah menjawab ya. Oke. Nah jenengan itu dari kedua belah pihak ternyata setelah dipahami dari contoh ini isu atau yang jenengan butuhkan nanti ke depan karena dari jawaban jenengan studi kasusnya komunikasi. Bisa jadi nanti saling diam karena lelah. Contohnya seperti ini, jenengan ada kasus seperti ini. Didengarkan ya, ini untuk yang terakhir kali karena sesuai aplikasi jenengan dibutuhkan yang ini. Fajar adalah seorang pekerja proyek yang sering pulang dalam kondisi sangat lelah secara fisik dan mental. Suatu hari ia pulang dan langsung duduk di sofa sambil membuka ponsel untuk melepas TikTokan misalnya Instagram. Nah di sisi lain Maya, istrinya seharian penuh mengurus rumah yang cukup berantakan dan merasa lelah secara emosional. Ia sangat berharap bisa bercerita didengarkan oleh Fajar. Melihat suaminya sibuk dengan ponsel, dalam TikTok misalnya, dalam video YouTube lagi demo misalnya, disuruh demo. Maya merasa diabaikan. Ia pun memilih diam dan menunjukkan wajah cemberut. Mana dewe misalnya. Fajar yang merasa butuh istirahat bingung loh, mau coba kayak sih bojone ini. Nah, akhirnya suasana rumah menjadi dingin dan tidak nyaman. Pertanyaan, menurut Anda, apa yang sebenarnya dirasakan oleh Fajar? Dari masa dulu. Yang dirasakan Fajar. Dan kayak dia tuh merasa kayak bahwa yang capek itu Fajar doang. Sedangkan kayak istrinya dia Maya, saya itu enggak kayak paling ringan padahal juga sama kan istri juga di rumah bersih ya lumayan dengan pacarnya juga kan kerjanya ya sama aja Jadi sama-sama capek. iya Jadi keduanya sama-sama capek ya. iya Capek. tapi si pacar kan nggak ngerti maksudnya kayak tahunya kan beres-beres ini udah kayak gitu doang padahal kan banyak yang dikerjain istri. Jadi sama-sama capek. Iya. Bojone capek, lanangnya capek, kesel kabeh. Nah, gantian ya sebagai Maya dari mbaknya. Kalau Anda menjadi Maya, apa yang Anda ingin sampaikan agar keinginan Anda itu tercapai? Coba berikan kata-kata. Kesel pada kesel ya. Jadi apa yang diperhatikan? Karena dalam cerita ini kan si Maya kan apa yang diperhatikan? Yang kesel pada kesel itu tularan kayak lagi hati. Nah, jenengan itu bagaimana caranya pengen takon kalau bojone ben orang nyakiti juga. Itu men. Sama-sama juga bilang aja kasih dulu biar tenang terus baru bicara itu juga. Caranya kalimatnya. Kalimatnya bagaimana? Ya istilahnya duduklah di ruang tamu bareng ngobrol gimana keluh kesahnya hari ini, gimana kamu kerjanya apa, terus yang kamu mau tanyain apa, yang kamu pengenin apa gitu kan. Nah kayak gitu, itu kan diobrolin. Kayaknya dari sisi sininya saya lihat banyak rada-rada pemalu ya, diem. Lebih banyak diem ya. Malah di sini studi kasus duanya saling diam karena lelah contohnya. Ini untuk mbaknya khusus, kalau ada apapun nanti dimusyawarahkan sama suami, jangan takut, lebih terbuka saja. Oke, kemudian nanti jenengan setelah ini itu ada kenang-kenangan dari KUA.
Yang pertama ada komitmen membangun surga di rumah. Ini coba dilihat dulu. Pendengar lagi tukaran jarak jauh, deleng mungkin lagi nih kau pernah kayak gitu. Coba dibaca satu-satu dulu dari mbaknya mbak. Komitmen membangun, coba. Kerungu orang mas, orang kerungu. Ya, ini baca. Berkomitmen untuk saling menjadi pendengar yang baik dan sahabat terbaik dalam suka maupun duka, saling terbuka dan jujur terutama dalam hal perasaan dan keuangan. Oke, gantian masnya. yang satu Melanjutkan yang tadi. melakukan tiga bekerja sama dalam menyelesaikan setiap masalah dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Terus? Empat, terus belajar dan bertumbuh bersama menjadi pribadi yang lebih baik. Terus kelima terakhir, menjadikan rumah kita sebagai tempat yang paling damai, penuh cinta dan nyaman untuk pulang. Baik, jenengan dewe sing pada maca ya. Jadi angker lagi jalan dari namanya piye? Saya mau ditempelin tembok orang. Berbaca kan nggak sih kan orang sini nggak ada masalah dia. Ini kamu kayak kak. Saya gitu leh nanti dari masnya sini, mbaknya sini. Oke, sudah. Kalau sudah saya ambil, ini juga ada kenang-kenangan lagi dari kami dengan tadi mengelola keuangan segala macam masih itu kami ada punya aplikasi. Nah, aplikasi ini tentu nanti kedepannya sangat bermanfaat. Namanya aplikasi Marriage Starter Kit. Yang kita share sama dengan. Oke. Coba dibuka. Makanya Google Chrome ya, betul. Nah, itu misalkan mau diperbesar, amit pakainya komputer jadi desktop, coba diklik desktopnya. Ya, diklik. Oke. Ini gambarannya dari Mas Maya. Dari nanti ada tabel di sini bisa dilihatin. Nanti di sini ada tabel anggaran. Nah, ini pemasukan pengeluaran dengan bisa mengasih orang tua, mengasih anak per bulan atau per hari juga bisa. Nanti ada rekapannya otomatis. Nanti ada diskusi bulanan. Kalau misalnya dengan senggang paling-paling 1 bulan kali nanti ada diskusi nih. Ini dijelaskan. Ini untuk kalkulatornya atau untuk anggaran ini otomatis terhitung. Jadi sama orang salah ngitung. Ini ada dari sama yang terakhir di sini ada pembacaan masalah. Yang 15 menit aja langsung ngomong naik kesel. Ya sama-sama mengetahui nanti dibaca semua. Kalau ada masalah yang tolong ya pada 15 menit ya. Bisa diketikkan coba di sini. Itu kenang-kenangan dari kami. Sama yang terakhir juga ada apa namanya sertifikat yang tadi Indra sudah ngerjain yang lulus 60-60 ya. Nah, kita ada hadiah kenangan buku. Bentar. Takarannya sudah mas. Dipegang, dimasukkan. Yang pertama jawaban dimasukkan. Oke, kalau sudah saya cek ulang, kenapa masih satu?
pulpennya mana? Ambil. Iya. Nah. Dari Mas saya dulu ya, Mas Radian Angga Saputra. Oke. Nama lengkapnya betul? Betul bang. Ini bentar. Mas Radian. Sama lahirnya ini Mas. Tegal. Tanggal 22 April 2002. 2002. Muda ya. Oke. Kinis-kinis. 22 April tahun 2002. Oke, namanya Radian Angga Saputra. Bapaknya namanya siapa? Agus Purnomo. Purnomo, ibunya Ibunya Dian Lestari yang kandung. sudah meninggal. Iya. Kalau sekarang ada ibu apa? Iya. Kumuliani. Kumuliani. Iya. Bisamu. Oke, jenengan anak keberapa dari berapa bersaudara? Satu dong. Satu tok ya, anak tunggal. Oke. Dari ibu yang asli yang kandung. Ibu anak nikah Agus Purnomo benar. Nah ini ibu aslinya tahu. Hah? Adanya kakak? Akte. Adanya akta. Iya. Akta kematian. Enggak aktenya saya. Oh, karena jenengan. Nah ibu kan lama sih Pak, pas baru lahir ibu langsung nggak ada, jadi ya mungkin ngolet-ngolet ya guys. Ya, mungkin dulu. Menikah lagi ini tahun 2008 ya. Iya, cuma kan misalnya ibu yang kandung meninggalnya langsung lahiran berapa hari meninggal. Jadi nanti bapak ibunya nikahnya di mana? Sih, Di sini ya. Oke, akta nikah. Maria. mau dicari-cari ada juga. Ada ya. Kalau Namanya udah 20 berapa berarti saya 22 tahun. ya, man. Bapaknya juga ngerti mungkin ya. Bapaknya nggak ada di rumah. Kerja ya. Oh, Merantau. cuman ada ya orangnya. Ya? Ada. Ya, gantian mbaknya ya. Mbaknya namanya siapa lengkapnya? Amalia Dua Firdaus, Oke, tanggal lahir. tanggal 16 Juli 2003, Oke, kemudian dengan kerja di mana mbak? di Rumah Sakit Islam Harapan Anda Tegal. Oh, harapan anda. Enggak, Rumahnya mana sini? Bakasari, Bakasari. Artis Solo, Orang kerjanya nginep di sana atau bolak-balik? Kolakali. Bolak-balik. Dari rumah jam berapa? Dari rumah kalau pagi sekitar jam 6 kurang 15 menit Di sana jadi sampai jam perawat. Oh, kerjanya kerjanya jadi apa? perawat. Perawat. Oke, sama-sama punya penghasilan. Berapapun rezekinya jangan pernah merasa paling tinggi ya. Misalkan dari pihak perempuan gaji lebih besar, dari suaminya di bawahnya, itu jangan pernah merasa lebih tinggi. Kita sama-sama sadar diri. Paling gampang. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, video ini sudah selesai, tinggal foto bersama. Nanti teman-teman coba diberikan sertifikat yang ini ada di kamera ya. Sini.
santai ya, santai. Terima kasih. Semoga lancar ya sampai hari ya. Amin. Ini bawa pulang. Ini bawa pulang buat kenang-kenangan. Ibunya juga sama. Ya di jalan. Atau nunggu ya Pak. Terima kasih Mas. Iya, Pak. Buat minta tolong nanti kasih pengalaman jenengan di WA ya. Setelah mengikuti bimbingan nanti ya. Cukup utara Pak. Jenengan namanya siapa Mbak? Anissa Lutfiana Dari mana? dari Kupuk. Jenengan apa? Nikahnya tanggal 11 hari Minggu.